Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusiawi yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi sosial, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasikan kelompok sosial. Para ahli bahasa mulai sadar bahwa pengkajian bahasa tanpa mengaitkannya dengan masyarakat akan mengesampingkan beberapa aspek penting dan menarik, bahwa mungkin menyempitkan pandangan terhadap disiplin bahasa itu sendiri. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. Apabila kita mempelajari bahasa tanpa mengacu ke masyarakat yang menggunakannya sama dengan menyingkirkannya kemungkinan ditemukannya penjelasan sosial bagi struktur yang digunakan. Dari perspektif sosiolinguistik, fenomena sikap bahasa atau language attitude dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji, karena melalui sikap bahasa dapat menentukan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Sikap bahasa pula adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan lain halnya. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku. Tetapi berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikap, begitu juga sebaliknya. Sikap seseorang tidak selamanya tercermin dalam perilakunya. Menurut Lambert pada tahun 1967 menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif berhubung dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan, yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif pula menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif, jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Dari ketiga komponen inilah, orang biasanya mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Ketiga komponen sikap ini pada umumnya berhubungan dengan erat. Namun, seringkali pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan yang didapat seseorang dalam masyarakat menyebabkan hubungan ketiga komponen ini tidak sejalan. Apabila ketiga komponen ini sejalan, maka bisa diramalkan perilaku itu menunjukkan sikap yang sejalan. Maka dalam hal ini, perilaku tidak dapat digunakan untuk mengetahui sikap. Banyak pakar yang memang mengatakan bahwa perilaku belum tentu menunjukkan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dian Ranisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap berbahasa dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1974, Anderson membagi sikap atas 2 macam, yaitu sikap bahasa dan sikap non-kebahasaan. Sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, yang mana sebagian mengenai bahasa dan sebagiannya lagi mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenangi. Namun, sikap tersebut dapat berupa sikap positif dan juga sikap negatif. Pada tahun 1968, Garvin dan Motion merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Yang pertama itu kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya.
atau mendorong masyarakat untuk menggunakan bahasanya sendiri, yaitu bagaimana kita kepada masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa bahasa yang mereka miliki itu adalah harus dilestarikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkannya kepada anak-anak dan para remaja. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Itu sama seperti kebanggaan nasional, yang sikap jiwa terwujud di sini tampak pada sikap menghargai warisan budaya, hasil karya, dan hal-hal lain yang menjadi milik bangga sendiri. Yang terakhir adalah kesadaran adanya norma bahasa, yang mana mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Menurut Labert, pada tahun 1976, motivasi belajar juga berorientasi pada dua hal, yaitu orientasi instrumental dan orientasi integratif. Yang pertama, orientasi instrumental atau perbaikan nasib. Nah, orientasi instrumental ini mengacu banyak terjadi pada bahasa-bahasa yang jangkauan pemakaiannya luas, banyak dibutuhkan dan menjanjikan nilai ekonomi yang tinggi, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang. Yang kedua, keinginan terhadap kebudayaan masyarakat yang bahasanya dipelajari atau orientasi integratif. Nah, orientasi integratif ini banyak terjadi pada bahasa-bahasa dari suatu masyarakat yang mempunyai kebudayaan tinggi, tapi bahasanya hanya digunakan sebagai alat komunikasi terhadap kelompok etnis tertentu. Nah, kedua orientasi tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap berbahasa masyarakat atau seseorang. Nah, selain itu, sikap bahasa juga bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu bahasa dan bukan bahasa yang lain. Hal itu mengacu pada sikap bahasa pada masyarakat yang bilingual atau multilingual. Dalam dua hal itu, terdapat dampak positif dan negatifnya bagi pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Untuk dampak positifnya adalah semakin meluasnya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tetapi dampak negatifnya adalah seseorang sering mendapatkan hambatan psikologi dalam menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Wilda. Di materi kedudukan bahasa ini, saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia. Sampai dengan abad 21, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu, melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi, batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan ataupun tulis. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya. Sistem bahasa itu bersifat konvensional. Ketiga, lambang sebagai huruf bersifat manasuka atau kesepakatan pemakainya. Keempat, sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z adalah 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Kelima, sistem lambang itu tidak sama dengan sistem lambang bahasa.
Keenam, bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang atau lambang hiragana atau silabis. Yang ketujuh, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Sekian pengertian bahasa Indonesia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Zainuddin akan menjelaskan materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Yang pertama ialah fungsi bahasa Indonesia sebagai dasar jiwa nasionalisme. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia sekain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat dari peredaran latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, maksudnya bahasa memungkinkan keserasian di antara suku-suku tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, dan Makassar. Akan tetapi sampai tahun ketiga sekolah dasar. Yang ketiga, alat perhubungan tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia bukan saja dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang D, alat pengembangan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas tersendiri yang membedakannya dengan budaya daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azra. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Nah, jadi di sini ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan media. Kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang ketiga, berdasarkan topik pembicaraan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis. Yang pertama, ragam lisan.
Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuannya dalam ragam baku lisan karena situasi dan kondisi. Ciri-ciri ragam lisan: A. Memerlukan orang kedua, teman bicara. B. Tergantung situasi, kondisi, ruang dan waktu. C. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. D. Berlangsung cepat. E. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. F. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. G. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan adalah sudah saya baca buku itu. Ragam tulis: dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelisanan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-ciri ragam tulis: 1. Tidak memerlukan orang kedua, teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh ragam tulis adalah: saya sudah membaca buku itu. 2. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam. Di antaranya adalah ragam dialek. Contoh: gue udah baca buku itu. Ragam terpelajar. Contoh: saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi: saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi: saya sudah baca buku itu. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari beberapa ragam. Di antaranya adalah: 1. Ragam bahasa ilmiah. 2. Ragam hukum. 3. Ragam bisnis. 4. Ragam agama. 5. Ragam sosial. 6. Ragam kedokteran. 7. Ragam sastra. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan: dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Ragam hukum: setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Cerita itu menggunakan unsur flashback. Ragam sastra: itu anak itu menderita penyakit korsio. Ragam kedokteran: penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.